Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Siti Azura dengan NIM 2104110094, jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas literasi digital yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Santi Sidauro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah umum dalam penggunaan komputer. Kurang dapat dimaklumi mengingat banyaknya user atau pengguna komputer yang kurang memiliki pengetahuan cukup dalam penanganan kerusakan komputernya. Elemen sistem komputer yang pertama ada software. Software adalah program-program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Yang kedua ada hardware. Hardware adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Yang ketiga ada brainware, adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ancaman yang sering dihadapi oleh masalah keamanan yang pertama adalah kesalahan perangkat keras. Kesalahan perangkat keras yaitu tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Yang kedua yaitu terjadinya konsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Yang ketiga yaitu segala ancaman bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Yang kedua ada manusia. Ancaman dari manusia berupa hacking. Hacking adalah orang yang berusaha mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya biasanya untuk mencuri data si pemilik akun. Yang kedua yaitu memasukkan program ilegal seperti virus. Yang ketiga yaitu kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang ketiga yaitu kegagalan perangkat lunak. Kegagalan perangkat lunak yang pertama adalah adanya kesalahan pada sistem operasi. Yang kedua adanya kesalahan saat mengupload program. Yang ketiga yaitu uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang terakhir ada faktor alam. Alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Masalah dan solusi. Masalah yang sering kita temui pada MOS yaitu lampu MOS mati. Solusinya yang dapat kita lakukan yaitu periksa sambungan kabel MOS. Apakah tertancap sempurna atau tidak. Yang kedua yaitu pointer tidak bisa digeser. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu periksa settingan MOS di kontrol panel. Yang kedua ada masalah pada RAM. Pada RAM biasanya terjadi masalah seperti komputer menjadi terasa lambat. Untuk mengatasi hal ini, maka kita dapat mengecek apakah RAM sudah terpasang dengan benar. Kalau sudah terpasang dengan benar, namun masih mengalami hal tersebut, berarti RAM tersebut harus diganti dengan RAM yang baru. Yang kedua, yaitu sistem operasi tidak berjalan dengan lancar. Tentu saja sebuah sistem operasi juga membutuhkan RAM agar bisa bekerja dengan baik. Namun demikian, apabila RAM mengalami gejala kerusakan, maka sistem operasi pastinya juga akan tidak berjalan dengan lancar, tersendat-sendat, dan ada beberapa fitur yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Solusinya yaitu dengan cara mengganti RAM dengan RAM yang baru. Yang ketiga yaitu masalah pada monitor. Masalah pada monitor yang sering terjadi yaitu monitor tidak mau menyala. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu pastikan bahwa tombol power dalam keadaan on. Jika lampu indikator tidak menyala, lihat kabel power baik pada monitor maupun yang ke arah outlet listrik. Pastikan bahwa pemasangan sudah benar. Apabila tetap tidak menyala, ganti dengan kabel power lain. Jika lampu indikator pada monitor hidup dan berwarna oranye atau berkedip-kedip, cek kabel video yang menghubungkan monitor dengan CPU. Apakah sudah terpasang dengan baik dan benar? Pastikan sudah terpasang dengan baik dan benar. Apabila dengan pengecekan di atas masalah ini tetap tidak teratasi, berarti ada problem pada sinyal video, board, ataupun CRT.
Yang kedua yaitu monitor menjadi gelap saat loading window. Hal yang dapat kita lakukan yaitu lakukan booting window dalam keadaan safe mode dengan cara menekan F8 saat komputer loading window, lakukan instalasi ulang drive VGA card. Setelah itu, pilih jenis monitor yang cocok, yang akan menentukan frekuensi maksimal yang akan ditampilkan oleh Windows. Yang terakhir yaitu masalah yang sering kita hadapi pada sound card. Yaitu masalah-masalah yang sering terjadi pada sound card antara lain yaitu satu, drive sound card belum terinstall atau rusak. Solusinya yaitu dengan cara menginstal drive sound card. Yang kedua yaitu sound card tidak terpasang dengan baik. Solusinya yaitu cabut sound card dari motherboard, lalu bersihkan kemudian pasang kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.